Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah-kisah orang-orang yang saleh. Dengan penceritaan orang-orang yang saleh dalam Al-Quranul Karim, kita dapat memahami betapa Allah sendiri mengambil berat tentang kedudukan orang-orang yang saleh walaupun mereka adalah ciptaannya Allah. Maha suci Allah untuk memerlukan kepada sesiapapun daripada makhluknya, dan setiap makhluk memerlukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah ketika melantik orang-orang yang saleh di atas muka bumi ini bukan untuk Allah, tetapi untuk menjadi contoh dan untuk menjadi cahaya bagi makhluk-makhluk yang lainnya, karena makhluk manusia lebih mudah untuk bercermin dengan manusia. Supaya manusia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan oleh Allah untuk manusia adillah, penunjuk-penunjuk jalan menuju kepada Allah melalui orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fajtabahu rabbuhu wa ja'alahu minas salihin. Allah memilihnya. Ayat ini merujuk kepada Nabi Yunus. Faja'aluhu minas salihin, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia, Nabi Yunus, dan digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang saleh. Beliau Nabi, beliau Rasul. Kenapa dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fajtabahu rabbuhu, dipilih oleh Allah untuk menjadi orang saleh? Kenapa bukan dikatakan Rasul? Kenapa tidak dikatakan waja'alahu minal anbiya wal mursalin? Tidak dikatakan menjadikan nabi, dipilih oleh Allah lalu dijadikan nabi dan juga rasul. Tidak. Waja'alahu minas salihin, dijadikan oleh Allah golongan orang-orang yang saleh, karena orang yang saleh lebih general berbandingkan kepada nabi dan rasul. Setiap nabi dan rasul pasti saleh, dan orang yang saleh belum tentu nabi dan rasul. Tapi masuk daripada golongan orang-orang salihin. Kalau peringkat orang-orang saleh ini ada kedudukan levelnya, yang tertinggi sekali itu adalah para anbiya dan juga para rasul, dan yang lainnya daripada selain para anbiya dan rasul pada golongan orang-orang yang saleh. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang golongan orang-orang yang saleh, dan untuk menjadi orang saleh ini bukan ianya bukan satu pangkat yang boleh didapat oleh golongan tertentu, tidak. Kedudukan yang boleh dicapai oleh keluarga tertentu, tidak. Tetapi ia adalah peluang bagi siapa yang mahu untuk menjadi orang-orang yang saleh. Kalau Nabi dan Rasul pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, tak ada orang boleh nak berusaha untuk menjadi Nabi dan Rasul, tidak ada. Kecuali Allah bila pilih untuk jadi Nabi dan Rasul. Tapi untuk jadi orang yang saleh, maka ia adalah open tender. Allah subhanahu wa ta'ala membuka sesiapa yang mahu untuk menjadi orang yang saleh, tapi kena mesti ada yang diikuti daripada orang yang saleh juga. Untuk menjadi orang saleh mesti dia bersama dengan orang-orang yang saleh. Macam mana orang akan jadi engineer kalau dia tak belajar dengan engineer? Macam mana dia akan jadi dokter mata kalau tidak belajar dengan orang yang pakar dokter mata? Macam mana akan menjadi dokter jantung kalau dia tidak belajar dengan dokter jantung? Mau jadi dokter mesti belajar dengan dokter. Mau jadi wali boleh jadi pikir-pikir sendiri jadi wali kah? Tidak boleh, kena mesti juga sama. Bahkan dia lebih mesti untuk bersama dengan orang-orang yang saleh. Dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesan daripada bersama dengan orang-orang yang saleh. Dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perjalanan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam, ketika nampak ada dinding itu akan roboh, kemudian ditegakkan oleh Nabi Khidir alaihissalam, lalu diberitahu kepada Nabi Musa. Saat Nabi Musa protes dan tanya, katanya wa ammal jidar fakana liwalamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Coba kita kupas ayat ini sedikit sahaja. Katanya, dinding yang aku tegakkan adalah milik anak yatim, yang di dalam rumah itu ada harta yang disimpan, dan ayah mereka berdua orang saleh. Allah sebutkan alasannya ada dua. Jadi kata-kata itu diucapkan oleh Nabi Khidir, dan Nabi Khidir tidak bertindak kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala.
di bawahnya ada harta, dan orang tuanya adalah orang yang saleh. Yang letak itu harta, itu adalah orang tuanya. Orang tuanya saleh tapi berharta. Orang tuanya saleh tapi kaya raya. Orang tuanya saleh memiliki harta benda. Dalam hal ini adakah bertentangan orang saleh itu mesti susah atau nampak tak punya apa-apa? Kesolehan seseorang itu ada dilihat hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Ja'far yang kita baca manaqibnya sebentar tadi, ya nampak rumahnya seperti itu, penampilannya ala kadarnya. Orang yang datang memberi banyak, tapi tak ada yang disimpan. Setiap orang datang untuk memberi, datang orang lain susah dibagi. Ya hanya lalu saja, seakan-akan sudah ditentukan siapa yang akan datang untuk mendapat pemberian daripada Al-Habib Ali bin Ja'far. Tidak akan disimpan daripada apa yang didapat oleh beliau tanpa beliau meminta kepada sesiapapun juga. Hasya, karim, pemurah, dan tidak ada sesiapa yang datang kepada Habib Ali bin Ja'far yang hampa ataupun kecewa ataupun tak puas hati. Ya, ada yang tak puas hati karena terlalu sekejap duduk dengan Habib Ali. Nak duduk lebih lama, tapi semuanya happy, semuanya dapat. Kalau dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ada menceritakan tentang rumah yang ditegakkan oleh Nabi Khidir, itu adalah milik kedua anak yatim, dan di bawahnya ada harta. Wa kana abuhuma salihah, ayahnya itu orang yang saleh. Jadi apa yang kita fahami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala bila memilih daripada hambanya golongan orang-orang yang saleh, akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya bukan hanya kepada orangnya, imma kepada anak dan keturunannya atau kepada anak muridnya, sehingga akan dikenali si soleh tadi itu imma melalui anaknya atau melalui anak muridnya. Kalau dia mempunyai anak akan dikenali dengan anaknya, kalau tak punya anak mungkin dengan kitabnya, kalau tidak juga maka dengan muridnya. Ya Allah, Allah tidak akan mungkin menjadikan orang yang menjadi penunjuk jalan kepada orang lain, lalu kalau meninggal dunia hilang namanya, tak diingati lagi. Tidak mungkin. Bukankah itu dihantarkannya Nabi Khidir untuk menegakkan rumah tersebut hanya untuk memberitahukan bahwasanya ini anak adalah anaknya orang saleh, yakni ingin memberitahukan ini yang ingin ditunjukkan oleh Allah tentang bapaknya orang yang saleh hanya diceritakan melalui harta yang disimpan dan melalui cucu. Ini kan cucunya masih kecil, masih anak yatim. Harta itu untuk apa diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dunia di sisi Allah tak ada nilainya? Bahkan dikatakan dunia ini tak ada nilai di sisi Allah walaupun sebesar sayap nyamuk. Untuk apa Allah mau cerita harta pada surat ini? Untuk apa menceritakan anak yatim pada ayat ini? Kalau bukan oleh karena nisbah harta, walaupun tak ada nilai di sisi Allah, tapi karena yang menyimpannya orang soleh diceritakan oleh Allah. Ini anak yatim walaupun masih kecil, tak ada apa-apa yang perlu untuk diberikan perhatian sangat tentang anak yatim selain pemeliharaan, tapi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini rumah milik kedua anak yatim dan juga ada harta yang disimpan. Itu anak yatim keturunannya orang saleh, harta yang disimpan miliknya juga orang saleh. Anaknya dijaga karena orang saleh, hartanya dijaga juga karena orang. Kalau muridnya, kalau madrasahnya, kalau kitabnya, kalau asarnya, kalau zikirnya, kalau wiridnya, apa saja yang kalau mau dijaga oleh Allah orang soleh itu, apapun yang terkait dengannya akan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Idan, apa yang ingin kita ambil di sini adalah bagaimana kita menjadi orang soleh. Tidak lain dan tidak bukan adalah kita bersama dan juga mempunyai hubungan dengan mereka dalam belajar, dalam mahabbah, dalam ta'alluq, seperti mana kita dengar sebentar tadi, barulah kita akan masuk dalam golongan mereka. Ada satu permintaan yang diminta oleh Nabi Daud alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata, "Ya Rabb, kun li ibni kama kunta li." Ya Allah, jadilah engkau kepada anakku Sulaiman seperti mana engkau kepada aku.
Karena Nabi Daud diangkat menjadi nabi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah. Kata Nabi Daud minta kepada Allah supaya diberi kepada anaknya Sulaiman seperti apa yang diberi oleh Allah kepada Nabi Daud. Permintaan orang tua untuk anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul li ibnika an yakuna mithlaka indi sa'akunu laka kama idza kana huwa mithlaka atau kama qala." Yani jadikan kepada anakmu, katakan kepada anakmu supaya anak kamu menjadi seperti kamu terhadap aku, barulah aku akan menjadi kepada dia seperti kepada kamu. Yakni doanya Nabi Daud kepada Allah supaya anaknya dijadikan kedudukannya sama tinggi dengan Nabi Daud. Kata Nabi Daud, begitu kata Allah, begitu kepada anakmu supaya anakmu seperti kamu, baru aku bersama dengan dia seperti sama dengan seperti kamu. Artinya untuk menjadi orang mulia di sisi Allah karena mengikut kepada orang lain yang juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian barulah akan terbuka pintu untuk menjadi orang-orang yang saleh. Terakhir, doa orang saleh. Ya, memang doa orang saleh sangat berkesan. Kisah diceritakan oleh Abdullah sebentar tadi sudah memberikan penerangan yang begitu jelas kepada kita. Rabi'atul Adawiyah pernah suatu hari didatangi seorang pencuri. Dicari di rumahnya apa barang mau dicuri, tidak jumpa. Akhirnya pencuri itu pun akan keluar. Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah pun ketika tahu pencuri itu datang ke rumahnya dan ingin keluar daripada rumahnya tak bawa apa barang yang boleh dicuri, maka dia pun segan. Kasihan dia datang rumah aku tak dapat apa nak dicuri, bawa keluar. Katanya, "Ya fulan, ya hadha, adakah ada barang yang kamu boleh bawa keluar daripada rumahku ini supaya kamu tidak hampa datang ke rumahku?" Pencuri, bukan tetamu. Katanya, "Apa ada di rumahmu ini untuk aku dapat bawa keluar? Tak ada apa yang boleh saya curi daripada rumah kamu?" Katanya, "Ya hadha, saya malu kalau kamu datang ke rumah aku keluar tak bawa apa-apa. Bolehkah kamu penuhi permintaan saya supaya saya tidak hampa melayan kepada kamu sebagai tetamu kepada saya di rumah saya? Kalau apa yang kamu mahu daripada saya supaya saya bawa keluar daripada rumah kamu? Kalau pergi ambil wudhu 2 rakaat, ambil wudhu sholat 2 rakaat. Dengan begitu aku anggap aku sudah layan kamu dengan elok." Si pencuri pun juga mungkin ada baiknya sedikit ya. Dia pergi berwudhu, dia sholat 2 rakaat, tapi hakikatnya inayah. Wallah, hakikatnya inayah, perhatian daripada Allah, pilihan daripada Allah untuk merubah. Pergi dia berwudu, sholat 2 rakaat. Masa dia sholat, tuan rumah berdoa, "Ya Allah, dia datang ke rumah aku untuk mengambil sesuatu, tak ada apa yang boleh diambil, maka dia akan keluar daripada rumahku dalam keadaan hampa, tangan kosong. Aku tak nyaman kalau dia datang ke rumah aku dan keluar dengan tangan kosong dan hampa. Tapi sekarang dia datang ke tempat engkau, bukan ke tempat aku. Berilah kepada dia, karena aku tak boleh beri apa-apa kepada dia. Dia datang kepada engkau, berilah apa yang ada kepada engkau kepada dia." Doanya demikian. Selesai salam, itu pencuri, sedaplah sholat ini 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, sampai terbit fajar, tidak keluar daripada rumahnya kecuali menjadi orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bila berkehendak untuk merubah dalam sekelip, sama orang itu diubah oleh Allah daripada keadaan yang teruk kepada yang baik, sebaliknya pun juga sama. Orang yang sombong dengan kebaikannya, orang yang takabur dengan amal ibadahnya, orang yang takabur dengan makam dan ketinggiannya, kalau dia sombong, kalau dia takabur, kalau melihat dirinya hebat, boleh jadi sekelip mata bertukar. Idzan, yang maha kuasa mampu berbuat segala-galanya. Kalau orang tadi boleh berubah dalam sekelip mata dengan berkatnya doa seorang solehah, maka sesiapapun boleh berubah dan dirubah oleh Allah dengan berkatnya orang-orang yang soleh. Jadilah kita hidup di dunia ini, jika tidak mampu seperti mereka, biarlah dekat dengan mereka. Kalau tak dijumpai zaman kita orang-orang sehebat mereka, kitabnya ada.
sirahnya ada, perayaannya seperti ini ada, peninggalan-peninggalan madrasahnya ada dan sekolahnya ada. Berapa banyak kita di Melaka ini peninggalan-peninggalan kalangan orang solehin. Terakhir yang saya jumpa Syekh Ahmad bin Abdul Wahab, yang sempat saya berziarah ke Syekh Ahmad bin Abdul Wahab. Ya subhanallah, yang hampir saya rasa di Melaka ini tak ada yang tak kenal kepada beliau. Hampir rata-rata asatizah yang ada di Melaka pun belajar daripada beliau, belum lagi yang daripada luar. Kisahnya didengar, ceritanya diulang-ulang. Jangan boring mendengarkan kisah orang-orang yang saleh walaupun berulang-ulang. Bergantung kepada kesediaan hati untuk menerima, pada batasan kesediaan hati untuk terbuka mendengar, disitulah akan diberi pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dalam majelis yang penuh dengan barakah ini, dalam kita memperingati haul para aulia dan para salihin. Bukan hanya mengingati haul yang disebutkan namanya Al-Habib Ja'far dan juga Al-Habib Ali, hakikatnya adalah mengingati kedudukan yang Allah beri kepada mereka dan kepada sesiapa saja daripada makhluknya yang sudah diberi dan yang ada sekarang, yang nampak ataupun yang tidak, atau yang akan diberi di masa akan datang. Mungkin salah seorang daripada antum akan mendapatkan pemberian itu dari Allah, dan itu bukan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila berkehendak, siapa boleh larang? La mani'a lima a'taita, tak ada siapa boleh menghalang kalau Allah akan memberi. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Kalau Allah akan memberi rahmat, siapa boleh halang? Dia maha kuasa, fa'al lima yurid. Allah maha berkuasa untuk berbuat apa saja yang dikehendaki. Kita tahu hikmah atau kita tak tahu hikmahnya, Dia yang maha berkehendak, yang tak dipersoal akan tindakannya. Wahai yang maha berkehendak, yang maha mutlak kehendaknya, jadikan kami orang-orang yang Engkau pilih, seperti mana Engkau pilih orang-orang yang saleh menjadi orang yang dekat dengan Engkau ya Rabbal Alamin. Kalau ada orang boleh menjadi orang soleh dengan langkah dan juga yang cepat, ya Allah jadikanlah kami yang lemah, yang malas, yang kurang dalam ibadah, yang kurang dalam khusyuk. Kelemahan yang ada pada kami ini ya Allah, jangan Kau jadikan sebab untuk terlambatnya kami daripada menjadi orang yang soleh. Jika kami lemah, Engkau kuat. Jika kami terbatas, Engkau tak memiliki batasan. Jika kami terhad, Engkau tak ada batasan pada kekuatan dan kekuasaan-Mu ya Rabbal Alamin, yang maha kuasa, yang maha tidak memiliki batasan pada kekuasaannya. Jadikanlah hamba-hamba-Mu yang lemah ini, yang tak berdaya, untuk Kau catat namanya dalam golongan orang-orang yang salihin dan bersama dengan orang-orang salihin di dunia ya Rabb, di barzakh ya Rabb, dan di akhirat ya Rabbal Alamin, sehingga kami dapat melihat kepada mereka di sana dengan kami melihat kebesaran mereka, kedudukan mereka, kemuliaan mereka di sini, sehingga kami rajin baca sirah mereka, sehingga kami dekat dengan kehidupan mereka, dengan biografi mereka, cinta pada mereka, ta'alluq pada mereka, seronok hadir majlis mengingati mereka, agar supaya hati ini Engkau basahi dengan curahan yang Kau beri kepada hati orang-orang yang cintakan kepada orang-orang salihin, sehingga kami digolongkan bersama dengan golongan mereka. Ya Allah ya Rabbah, jika Imam Syafi'i mengatakan saya cinta kepada orang-orang saleh walaupun saya bukan golongan daripada mereka, dengan harapan mendapatkan syafaah, apalah kita nak dibandingkan dengan Imam Syafi'i untuk mengatakan kita ini orang banyak dosa, lagi banyak beribu kali dosa yang begitu banyak Imam Syafi'i, apa dosanya? Ya Allah, ampunlah dosa kami, tutuplah aib dan kekurangan kami, jadikan kami orang-orang yang Engkau pilih menjadi orang-orang yang Engkau cintai dan dicintai oleh orang-orang yang cinta kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Berkati semua yang hadir di sini, para asatidah, para masyayikh, para habaib, para duat, dan semua yang hadir di sini yang menyaksikan melalui live streaming, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan kepada Habib Abdurrahman bin Ja'far Al-Attas yang menjadi sebab terlaksananya majelis pada malam hari ini, dan kedatangan tetamu mulia daripada Indonesia Al-Habib Saleh Al-Idrus yang juga hadir walaupun dalam kondisinya susah, dalam kondisinya naik wheelchair, datang daripada Indonesia pergi ke Kuala Lumpur sampai pergi ke Melaka, duduk hadir dalam kondisi keadaan yang kalau kita melihatnya adalah diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dugaan untuk mengangkat derajat beliau, dan dengan adanya kedudukan orang-orang yang saleh seperti beliau akan ditambahkan lagi keberkatan dengan adanya mereka ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum.